sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Hadirin yang kami hormati, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tiba di Balai Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Ketua KONI DKI Jakarta, Para Games ke-7 tahun 2014 di Myanmar. Pada hari ini Jumat 22 Agustus 2014 diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan di Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Wakil Gubernur, para undangan serta seluruh hadirin yang berbahagia. Sebagai ungkapan rasa syukur kehadiran Ilahi Robbi serta Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran-Mu. Atas hingga pada hari ini kami dapat hadir dalam acara penyerahan penghargaan atau tarik asih dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada para atlet dan pelatih yang telah berhasil meraih prestasi. Berkahi dan rahmatilah seluruh rangkaian acara kami ini. Jadikanlah acara ini kegiatan yang memiliki nilai silaturahim. Kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu pula kami meminta pertolongan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rahirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Ketua Umum KONI Pusat atau pejabat yang mewakili, yang kami hormati Bapak Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta, para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta tak lupa yang kami hormati para wakil ketua umum pengurus KONI Provinsi DKI Jakarta, para ketua umum Pemprov cabang olahraga dan ketua KONI wilayah, para atlet
yang kami cintai, dan hadirin undangan yang saya hormati. Berkenaan dengan acara pemberian paling asik kepada atlet berprestasi dan pelatih SEA Games ke-17 2013 dan Asian Para Games ke-7 2014 yang sesaat lagi akan diserahkan oleh Bapak Wakil Gubernur, perkenankan kami melaporkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pelaksanaan Southeast Asian Games SEA Games ke-27 diselenggarakan dari tanggal 11 sampai dengan 22 Desember 2013 dan Asian Para Games ke-7 diselenggarakan dari tanggal 11 sampai dengan 20 Januari 2014 di Nay Pia Thao, Myanmar. Yang kedua, pada SEA Games ke-27 2013, Indonesia mengirimkan 621 atlet dan 287 pelatih dan menduduki peringkat keempat di bawah kontingen Thailand, Myanmar, Vietnam. Dan sayangnya tidak berhasil mempertahankan gelar juara umum yang diraih pada SEA Games ke-26 tahun 2011 di Jakarta. Yang ketiga, dalam kontingen tersebut, Provinsi DKI Jakarta berkontribusi 98 atlet dan 55 pelatih dan 62 atlet berhasil meraih 17 medali emas, 28 perak dan 26 perunggu. Perbaikan dan peningkatan kualitas atlet dilakukan melalui program latihan jangka panjang yang telah dimulai sejak tahun 2013 dan mengirimkan atlet-atlet berprestasi untuk ditingkatkan kualitasnya melalui kegiatan training camps di luar negeri, mendatangkan pelatih profesional dengan memanfaatkan program kerjasama sister cities seperti Beijing, Seoul, Tokyo, Rotterdam, New South Wales, dan Budapest. Dalam rangka mempertahankan supremasi juara umum pada PON ke-19 2016 di Jawa Barat yang persaingannya semakin berat dan ketat. Dalam pelaksanaan Asian Para Games ke-7 2014 di Myanmar, Indonesia mengirimkan 150 atlet dan 25 pelatih, dan untuk pertama kalinya kontingen Asian Para Games ke-7 Indonesia berhasil menjadi juara umum dengan meraih 99 medali emas, 69 perak, 49 perunggu. Dan pada kontingen tersebut, Provinsi DKI Jakarta berkontribusi mengirimkan 7 atlet dan 1 ofisial. Dan 7 atlet tersebut berhasil meraih 14 medali emas, 2 perak, dan 4 perunggu. Untuk kegiatan tersebut, KONI Provinsi DKI Jakarta telah memprogramkan pemberian tali asik kepada atlet berprestasi dan pelatih maupun tenaga pendukung lainnya. Bagi atlet-atlet yang belum berhasil meraih medali di arena SEA Games ke-27 2013, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap memberikan penghargaan tali asik. Nilai nominal tali asik yang diberikan kepada atlet berprestasi dan pelatih adalah sebagai berikut. Nilai tali asing untuk atlet dan pelatih SEA Games ke-27 2013 kategori individu emas 200 juta rupiah, perak 75 juta rupiah, perunggu 35 juta rupiah. Kategori individu berpasangan emas 150 juta rupiah, perak 60 juta rupiah, perunggu 25 juta rupiah. Kategori beregu emas 100 juta rupiah, perak 40 juta rupiah, perunggu 15 juta rupiah. Kategori pelatih emas 75 juta rupiah, perak 50 juta rupiah, perunggu 15 juta rupiah. Untuk atlet non medali dan pelatih diberikan penghargaan tali asih sebesar 5 juta rupiah. Nilai tali asih untuk atlet Asian Para Games ke-7 2014 kategori individu emas
50 juta rupiah. Kategori individu berpasangan, emas 40 juta rupiah, perak 22 juta rupiah 500 ribu. Kategori beregu, emas 30 juta rupiah, perak 20 juta rupiah. Sesuai dengan ketentuan, maka setiap atlet, pelatih, dan tenaga pendukung yang menerima penghargaan tali asing wajib membayar pajak. Pagi ini, tidak seluruh atlet berprestasi SEA Games ke-27 2013 dan Asian Para Games ke-7 2014 dapat hadir di acara ini, mengingat beberapa atlet masih mengikuti pertandingan di luar negeri. Dan pada kesempatan ini, kami juga menghadirkan atlet prioritas dan super prioritas Pelada PON ke-19 2016. Alokasi dana penghargaan untuk atlet berprestasi dan pelatih SEA Games ke-27 2013 dan Asian Para Games ke-7 2014 telah dianggarkan melalui APBD Hibah KONI DKI Jakarta tahun anggaran 2014 dan realisasinya akan ditransfer melalui Bank DKI Syariah. Untuk itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Bank DKI Syariah yang dalam waktu singkat telah membantu KONI DKI mempersiapkan pemindah bukuan ke tabungan masing-masing penerima penghargaan. Demikian laporan kami atas nama pimpinan dan seluruh atlet pelatih yang hadir pada acara ini. Kami menyampaikan penghargaan dan hormat setinggi-tingginya kepada Bapak Wakil Gubernur yang telah berkenan hadir pada acara ini. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Wakil Gubernur menyerahkan penghargaan tali asih secara simbolis kepada perwakilan atlet berprestasi dan pelatih kontingen SEA Games ke-27 2013 dan Asian Para Games ke-7 2014 serta memberikan sambutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kami hormati, acara selanjutnya marilah kita saksikan bersama penyerahan tali asih secara simbolis oleh Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, isi DKI Jakarta. Thomas Halaku, cabang olahraga dayung, 1 emas per pasangan, 1 emas bergu, 260 juta. Reza Audita Putra, cabang olahraga polo air, 1 perak bergu, 40 juta. Daniel Willem Lumalesir, pelatih cabang olahraga panahan, 1 emas, 75 juta rupiah. Leonardo Artonang, cabang olahraga tenis meja, Para Games, 1 emas individu, 1 emas individu berpasangan, 1 emas bergu, 120 juta. Sela Brilla Iana, cabang olahraga tenis meja, Para Games, 1 emas individu, perak individu berpasangan, perak bergu, 92.500 juta rupiah. Dan saya menyampaikan mewakili, menghormati juga kepada olahraga, Ketua KONI DKI dan seluruh pengurus, para atlet, para pelatih dan media yang hadir. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Pertama-tama kita tentu bersyukur kita hari ini akhirnya ada penyerahan tali kasih. Dan kami Pemprov menyampaikan permohonan maaf. Kadang-kadang di keuangan itu memang sakit kepala sebetulnya. Di DKI ini memang membingungkan. Ada uang tidak bisa kerja, nggak bisa pakai. Itu memang membingungkan sebetulnya. Nah, jadi orang bilang kalau saya marah-marah itu, teman saya dari psikolog, dia datang, kamu duduk aja setengah hari di kantor saya, kamu lihatin siapa yang terjadi. Habis itu dia komentar, pantas kamu marah katanya. Dan menurut saya Anda sudah cukup menahan diri katanya. Karena memang membingungkan, apa susahnya gitu. Ini kan bertahun-tahun punya kegiatan, bukan barang baru. Jakarta bukan baru nongol, sistem keuangan bukan baru nongol. Apa susahnya, nanti bisa salah kode rekening,
nanti salah peruntukan. Gara-gara salah itu jadi luar biasa lamanya. Padahal semua punya, bank punya sendiri. Apa yang susah sebetulnya? Uang begitu banyak. Baru masuk ke sini 41 triliun. Itu aja udah gak bisa pakai. Apalagi sekarang 72,9 triliun, lebih bingung lagi makainya. Dulu duit itu gak dipakai, ditilep begitu. Jadi kalau nilep itu gampang, cepat. Kok pakai beneran pusing gitu. Ini yang masalah. Makanya sekali lagi kita juga bersyukur di semua play transfer. Kita tahu kan olahraga itu paling penting itu apa? Sportivitas, ya kejujuran, di situ letaknya. Kalau pengurus KONI sudah tidak jujur, selesai udah semua. Para atlet pasti akan merasa tidak senang. Kan ini semua kalau kepalanya ya, kalau sudah bilang ikan itu busuknya di kepala. Kalau kepalanya lurus, pasti bawahnya tidak berani tidak lurus. Kalau dia macam-macam ya potong aja udah, nggak usah ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih. KONI sekarang lebih ramping. Kita harap jadi tidak ada lagi pengurus jatah-jatahan itu nggak ada itu. Saya paling tidak suka jatah-jatahan atau mesti orang ini orang nggak ada. Kalau yang terbaik ya terbaik. Gak usah kita pilih-pilih yang mesti ada mewakili unsur ini, mewakili unsur ini. Ya kalau namanya bertanding nggak ada mewakili unsur apa itu. Kalau kalah ya kalah aja. Ya dan saya juga minta kalau penganggaran berikutnya itu kami ini orang awam, betul nggak? Kalau hadiah bilangnya 200 juta, 150 juta, ya bulat terimanya. Mau pajak ya urusan kamu dong, tanggung pajak. Tolong anggaran ini untuk plus dihitung pajaknya gitu. Setuju. Kan yang lain pelatih ngomong itu dengan 250 juta, 75 juta yang maunya bantu pajak. Urusan pajak ya urusan Anda dan itu harus dianggarkannya. Saya harap 2015 lebih baik. Nah tentu saja kita bersyukur para games kita juara umum, tapi Asian Games ini SEA Games ini saya mengkhawatirkan saya. Kenapa mengkhawatirkan saya? Tahun depan ini kita akan masuk ke masyarakat ekonomi Asia Tenggara. Perdagangan bebas Asia Tenggara. Dari kecil kalau kita sekolah, orang itu mesti sehat jasmani, sehat rohani. Kalau jasmani tidak sehat, Anda tuh susah bersaing. Jika Anda mau bekerja seharian penuh, semakin Anda punya waktu kerjanya gila, maka kamu semakin disiplin tiap pagi latihan. Nah ada itu, orang bisa bertahan seharian kerja sampai malam, kalau tiap pagi kamu disiplin. Ini kunci, fisik. Atau perhatian, latihan tahan fisik itu. Anda ya nggak perlu lah belajar ilmu bela diri udah umur kayak gitu kan. Yang minimal ya fondasi kakinya kuat lah. Kalau ada apa-apa larinya kenceng gitu. Ya sama tangan kalau lagi pegang golok, pegang pistol masih nggak goyang lagi gitu. Itu aja yang perlu dilatih. Itu juga ada hubungan apa fisik, ada hubungan dengan stres sebenarnya. Kalau Anda stres dengan kerjaan begitu berat, kalau udah biasa latihan fisik tahan, pasti Anda akan kuat. Bahkan saya canda sama teman saya, kalau kamu biasa latihan tahan sakit, ke dokter gigi juga kamu tahan kok. Kalau cuma 30 detik 30 detik 1 menit dia kerjain, asal udah itu off ya bisa ada offnya gitu, itu pasti tahan gitu. Ya sama. Nah saya khawatir kalau kita juara 4 di bawah Myanmar, di bawah Vietnam, apalagi Thailand, ini juga menunjukkan persaingan kita tadi di Asia Tenggara kita juga kalah. Di sisi olahraga udah kalah, sisi lain kita bisa bermasalah. Nah ini harus dicari tahu kenapa kita kalah. Bangsa kita lebih banyak kok jumlahnya kok. Kalau pakai ilmu statistik, milih dari jumlah yang besar sampai yang kecil, dapatnya lebih bagus yang mana? Pasti yang besar. Mana mungkin bangsa Indonesia kita kalah sama bangsa Asia Tenggara? Kita sama-sama matang segala macam. Nah ini mungkin ada proses seleksi, proses pembinaan yang perlu kita evaluasi. Mungkin juga banyak yayasan-yayasan yang sudah baik. Misalnya kemarin ada yayasan Beria yang pingpong itu
dia udah keluarin duit, ya kita harus bantu dia. Ternyata nggak dibantu juga loh Pak. Saya nggak tahu hibahnya seperti apa. Justru jadi teorinya begini, orang suka tanya sama saya waktu saya jadi bupati soal pembagian sapi, ribut sama saya. Kenapa? Saya bilang begini, yang tidak punya sapi tidak boleh dikasih sapi. Wah, nggak terima. Karena konsepnya kita, otaknya kita, justru yang nggak punya dong dikasih sapi Pak, supaya dia punya. Saya nggak bisa. Dia nggak mengelit sapi, jadi daging rendang dan sapi. Nggak boleh mati. Jadi mau kasih siapa? Saya mau kasih pemilik yang sudah punya sapi. Kalau dia punya 5, saya kasih 5. Terus mulai keluar tuh saranya, rasnya. Tapi kan Pak yang punya sapi kan Madura semua Pak. Kita orang Belitung belum punya. Sorry saja, saya nyanyi lagunya Indonesia Raya, bukan Belitung Timur Raya. Gak ada urusan saya. Yang udah jelas jago merah sapi ini Madura. Kamu mau gak tidur di kandang sapi? Madura bisa tuh tidur di kandang sapi bareng sama sapinya. Kamu gak bisa. Jadi kasih sapi kepada mereka. Kamu yang mau piara sapi ikut dia kerja. Nanti saya akan dapat membagi setengah-setengah sapi nanti. Saya akan bagikan kepada kalian setelah mulai training. Pembagian sapi juga masalah. Makanya pemerintah pusat juga saya ribut di Bapak Pusat. Makanya saya akhirnya pengen naik terus begitu karena kesel. Belitung Timur nggak bisa lawan menteri kayak gitu. Jadi sekali. Jadi pembagian sapinya lucu sekali. Contoh, maksud saya orang-orang yang nyari prinsip-prinsip yang benar, kayaknya benar, kita bertahun-tahun, tapi itu salah. Jadi pemerintah membeli anak sapi yang baik, diserahkan kepada orang yang nggak punya sapi lagi, yang nggak punya sapi. Syukur-syukur itu sapi bisa jadi besar dan beranak dikawinkan. Begitu beranak, dia balikin ke pemerintah yang mana? Bukan induknya, anak sapi lagi. Yang mati aja saya bilang gitu. Jadi anak kalau kasih orang nggak ngerti sapi, selama tidak jadi daging rendah, baliknya tetap impas. Nggak mungkin sih ada, pasti minus. Makanya bantuan sapi pemerintah Indonesia itu berkurang kok. Berapa ratus ribu sapi dibagikan, gak tambah-nambah tuh sapi kurang daging terus impor terus. Karena pola ini yang salah menurut saya. Saya sampai pada gubernur dulu ketemu menteri susah. Makanya saya bilang menantang menjadi gubernur deh supaya bisa ngomong sama menteri. Kira-kira gitu, kesel. Jadi dalam pikiran saya ini harus dibalik. Yang punya sapi kasih sapi. Kalau sapi yang saya kasih mati, sapimu saya sita. Enak aja supaya kamu ada disiplin. Lalu kamu melahirkan anak jadi besar bagaimana? Ya bagi dua dong. Induk sapi tetap punya saya, enak saja. Udah jadi besar punya saya, dapat 2 anak, kamu dapat anak. Pegawai itu saya bisa bagikan lagi sapi titip. Masih titip sama kamu berangkat lagi kita bagi. Kan saya ada bantuan dari dinas kesehatan, peternakan, mantri kesehatan, nyuntikin, kasih obat. Saya bangunin kandang. Ya saya wajar dapat setengah-setengah. Nah, lalu diprotes lagi. Pak, dia mana mau mempekerjakan kita Pak? Dia kerjakan saudaranya, dia tambah kaya dia menikah lagi Pak. Jadi kita nggak usah berdebat soal menikah ya. Tapi saya mau bilang ini, saya berargumentasi waktu itu. Kalau dia KKN pun mempekerjakan anaknya, iparnya semua mengurus sapi, lalu pembagian sapi pada anak iparnya, bukankah keluarga-keluarga yang membesar, sejahtera juga bagian dari masyarakat? Daripada ngotot kasih kepada keluarga nggak pernah lihat sapi, ya mati. Lebih baik kasih pada orang dia beranak pinak, dia butuh tenaga kerja, laki-laki walaupun keluarga dia, tetap keluarga ada bagian dari masyarakat. Nah teori inilah yang kadang-kadang kita tidak tahu. Jadi teorinya sederhana, yang ada kita kasih, yang nggak ada nggak mau buang aja, nggak usah repot. Itu yang saya bilang sama Tony. Kalau cabang olahraga yang nggak jelas, buang aja udah. Sampai dia bisa berkembang. Ngapain kita mesti ngotot kirim orang rame-rame ngabisin duit hanya sekedar, ya saya ngerti lah pikirannya. Kalau kita latihan ilmu bela diri belum pernah berantem kan nggak tahu caranya. Ya kayak belajar berenang kan, diajarin berenang gimana. Kalau belum belajar cemplungin ke kolam renang kamu nggak ngerti berenang. Itu teori. Nembak juga sama. Teori
cuma genggam-genggam sama tembak itu masih beda. Nah ini sama. Saya sepakat harus ada tanding, tapi tanding bukan kirim ke sini. Harus ada hukuman sebetulnya. Kalau Anda tidak baik cabang Anda, nggak usah pergi. Tapi saya bagaimana mau latihan tandingnya? Disitulah siapkan dana, kirim mereka ke tempat negara yang sister city kita yang baik untuk tanding terus di kota itu. Jadi semuanya ada hukumannya. Jadi kalau dalam sikit jangan kirim delegasi besar pulang duluan, cuma kasih dia jalan-jalan, nggak ada jalan-jalan lagi. Kalau kamu mau dikirimnya training belum siap, dikirim training ke sister city. Dia latih dulu sampai siap. Lalu bantuan sosial bagaimana kepada yayasan-yayasan? Gampang. Yayasan itu dasar hukumnya itu jelas dikatakan yayasan dibentuk dari sekelompok orang yang menyisihkan kekayaannya untuk tujuan yayasan tersebut. Artinya orang membuat yayasan bukan cari duit. Memang saya pengen keluarkan uang saya, tenaga saya supaya tujuan yayasan tercapai. Maka yayasan kalau dijual pun harus jual kepada orang yang niat yang sama. Tapi kalau membentuk yayasan niatnya mau cari bantuan sosial dari DKI, itu kurang ajar, itu bapak lu. Ini banyak orang yang lebih butuh kan, ya jangan dikasih, itu mesti jelas. Nah jadi gimana cara seleksi yayasan? Yayasan sudah punya niat, dia bisa melahirkan 4 juara, 5 juara misalnya, lalu kita tawarin, kenapa kamu tidak bisa mencetak 50 juara? Oh karena dana saya terbatas misalnya. Oke kalau dana terbatas, sistem ada jalan, ini ngawasin, kami hibah dana semampu kami. Bisa nggak ada 2 kali lipat, 3 kali lipat dari itu kalau uang kami tambahkan. Tapi jelas semua kriteria yayasan itu sudah ada buktinya. Bukan ujuk-ujuk baru bikin yayasan terus minta sumbangan kepada DKI. Apalagi katanya ini mantan atlet, mantan apa? Nggak ada urusan mau mantan atlet, mantan dewa juga aku nggak peduli. Nggak berhasil. Jadi masih jelas gitu. Jadi patokan kita sederhana. Kita cuma ada garis kebijakan, semua peraturan jelas, kita hanya taat itu, tidak taat kepada konstituen. Lalu tadi kata Bapak nanti mau dipilih ulang loh 2017. Kalau kamu baik-baikin semua orang, yayasan-yayasan kan punya anak beranak pinak nanti repot. Bila pun cari orang yang punya bininya banyak, anak-anak lumayan loh, 1 suara kan, 1 orang 1 suara. Jadi cari saksi itu mesti cari yang pilih 10 lebih baik kan? Kan mempengaruhi keluarganya. Kalau buat saya tidak ada urusan. Anda tidak mau pilih saya pun tidak ada urusan. Kalau Anda tidak betul coret aja. Jadi masih tegas. Ini negara sudah terlalu lama, setelah 16 tahun pasca reformasi. Kita tidak melihat hasil karena mungkin kebanyakan politisi berpikir untuk apa saya menegakkan aturan, tapi saya hilang popularitas dari para konstituen. Karena 1 orang 1 suara. Ini berarti buat saya terpilih kembali. Nah itu yang membuat kita tidak berani membuat kebijakan jangka panjang. Kita takut tidak juara. Buat saya bagus 2013 juara 4. Alhamdulillah puji Tuhan, biarin aja. Sama seperti lomba MTQ, saya bilang sama Biro Dikmental. Yang pasti gimana? Pasti kita bisa nggak juara Pak kalau kita nggak membajak dari provinsi lain gitu. Ya nggak usah juara, kenapa mesti? Ini buat apa menutup-nutupi? Nah sekarang ada harus bentuk nih. Tiap kecamatan dibentuk dong. Kita ada LPTQ segala macam. Cari yang bisa kita latih supaya kita bisa benar-benar asli Jakarta. Yang mulai cari tiap kecamatan dibuat pusat-pusat pelatihan-pelatihan tadi supaya kita bisa juara lagi di MTQ tingkat nasional. Jadi sama juga dengan SEA Games. Kita ini punya hajat paling besar itu Asian Games 2018. Saya menaruh beban ini ke saya supaya saya bisa menyelesaikan infrastruktur, kita bisa menyelesaikan beberapa venue-venue olahraga. Jadi para atlet KONI juga harus menyiapkan ini. Tidak ada tipu menipu. Lebih baik apa adanya. Orang tanya sama saya, apakah Bapak akan marah-marah lagi kalau udah jadi gubernur segala macam? Saya bilang, jadi kamu ngira saya marah-marahnya lagi akting ya selama ini. Jadi kalau jadi wagub aktingnya gitu, jadi gubernur aktingnya begitu, jadi
jadi bupati itu aktif gitu. Kalau kamu aktif, capek kan. Kalau kamu terus sandiwara itu cuma 1 jam, 2 jam, 3 jam, itu aja capeknya setengah mati kita main sandiwara. Latihannya capek, mentasnya capek. Kalau kamu hidup 24 jam, hidup dengan gaya sandiwara, selesai. Kebakaran kamu, pasti kamu akan stres. Tapi kamu memerankan bukan kamu. Nah itu yang kita harapkan. Inilah nilainya KONI, nilainya bangsa kita, juara 4 untuk Asia Tenggara. Ini fakta. Nah maka kita perbaiki. Harusnya Jakarta lebih mampu. Dan saya harap hadiahnya bila perlu lebih tinggi lagi. Supaya orang tuh ada semangatnya kan. Kalau enggak gimana? Tapi saya nggak banyak taruhan, nanti repot saya tanya polisi. Kita orang kota dikit-dikit mau taruhan dulu. Nah, itu kebiasaannya nggak baik. Saya kira itu sekali lagi selamat walaupun kita nomor 4, tapi saya senang ini adalah awal yang baik. Kalau dengan fakta seperti itu, mari kita perbaiki. Lebih baik kita terima kita apa adanya daripada kita ditipu dengan pencitraan-pencitraan dengan data yang palsu. Maka DKI saja kami tidak mau data kemiskinan 3,7%. Karena BPS menggunakan standar 2.500 kalori yang hanya Rp347.000 per bulan. Bank Dunia menggunakan $2, saya pun tolak. Saya mau menggunakan kebutuhan hidup layak seorang lajang di Jakarta 2,4 juta sebulan. Nah saya ingin tahu kalau gunakan standar 2,4 juta berapa banyak orang miskin di Jakarta. Dan saya perkirakan di atas 50% itu miskin. Jadi bayangkan, masa saya di tahun ketiga angka kemiskinan melonjak dari 3,7% menjadi 50%. Tidak apa-apa. Tapi kami Pemprov tahu betul siapa yang kurang makan, siapa yang kurang uang. 2,4 juta pun kalau punya anak 2 atau 3 sekolah tidak sanggup. Karena kalau anak SMA minimal bisa 600 sampai 800 ribu per bulan. Kalau anak 3 habis uangnya. Nah inilah yang harus kita tandai. Kita akan menghabiskan banyak uang untuk tunjangan, untuk kartu Jakarta Pintar, untuk beasiswa. Karena 10 tahun akan datang kita akan memasuki bonus demografi. Tahun depan sudah ada ancaman perdagangan Asia, perdagangan bebas Asia Tenggara. 2025 kita akan masuk ke bonus demografi, angkatan kerja lebih banyak. Nah kalau 10 tahun ini kita tidak menyiapkan pendidikan, kita tidak menyiapkan pasar rakyat, PKL yang ditata, rumah susun yang ditata, birokrasi yang melayani, yang profesional, maka selesai bangsa ini. Saya katakan 2025 kalau kita masuk bonus demografi dengan SDM yang tidak sanggup bekerja bersaing, maka mungkin nggak sampai 2045 di peta dunia tidak ada lagi peta Indonesia. Semua akan tidak merdeka. Ini serius ancamannya sebetulnya. Karena masa di SDM. Makanya 10 tahun ini akan masa kita bekerja. Dan itu ditandai dari apa sebetulnya? Kemampuan ini semua. Olahraga sebetulnya. Begitu kita lihat, begitu lagu Indonesia Raya kurang jumlah yang berkumandang, selesai kita sebetulnya. Ini juara 4 itu sudah tanda kita ini sudah hampir selesai sebenarnya. Kalah sama Myanmar, sama Vietnam, ini negara di belakang kita. Nah ini harus hati-hati. Makanya sekali lagi minta pada KONI awasi betul, yayasan yang baik kita bantu dengan baik, tidak ada toleransi. Jadi yang nggak benar buang saja. PNS pun saya sudah ingatkan beberapa kali, eselon 3, 4 dapat tunjangan kendaraan sekarang, tapi jangan senang dulu. Kalau dulu boblok pun tetap dicarikan eselon yang sama. Begitu naik eselon aman-aman, sekarang nggak ada yang aman. Begitu ada naik eselon macam-macam saya staffkan. Staff masih macam-macam, saya turun golongan, masih macam-macam, saya pecat. Pecat sebagai PNS, bukan pecat sebagai jabatan. Nggak ada urusan. Kita akan terus kurangin pegawai. Ya kemarin tanya lagi, kita dapat informasi 133 mau tambah lagi, nggak usah tambah. Kita kelebihan pegawai, hanya nggak mau kerja semua. Selama ini kerjanya apa? Ini bukan urusan saya, ini bukan tupoksi saya, nggak ada urusan. Kalau Anda mau naik gaji, semua urusan harus Anda kerjakan. Kita akan membangun sistem tunjangan kinerja daerah yang dinamis, yang bisa kita hitung. Dia outputnya apa? Hasil dia apa? Kalau nggak jelas, kita keluarkan.
Karena gajinya terus kita naikkan jadi profesional. Tapi kalau tidak betul kita akan coret. Jadi saya kira sama atlet. Jadi nggak ada ini ya masih lumayan lah kasih kesempatan. Kasih kesempatan itu pergi lagi, bukan pergi tanding. Jadi kalau pergi tanding itu nggak ada alasan, sekedar cari pengalaman bertanding boleh, bukan di event-event ASEAN atau internasional, nggak ada. Kalau Anda mau belajar tanding, silakan bayar pelatih atau kirim ke luar negeri untuk latihan tanding di sini. Saya kira ini jelas itu dari KONI. Ya, lagi terima kasih, selamat untuk KONI, selamat juga untuk para atlet. Juara 4 juga mesti diselamatin kan? Sama, yang penting sama sekali lagi para geng luar biasa. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Menyanyikan lagu Mars Patriot. Kami patriot, kami ini patriot olahraga. Berkarya untuk nusa bangsa, lawan dengan cita-cita. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Ini dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Dan Dia nggak kelihatan. Taman yang rusak akibat rusak kemarin. Saya sudah minta kepada Taman untuk kirim surat ke penanggung jawab. Kita sudah perbaiki, kita kirim surat pada mereka untuk menagih mereka untuk ganti, dia ganti nggak ganti urusan kedua. Karena dia udah kedua kalinya nih kan, dulu waktu di KPU juga merusak juga demo-demo seperti ini. Makanya kirim surat Taman, kirim surat dengan foto menegur mereka untuk tidak ganti. Pada para pendemo? Kan ada pendemo kan ada penanggung jawabnya siapa? Nah, itu aja kita kirim ya. Tapi dari pihak dinas pertamanan sendiri. Iya. Kalau tanggapan dari sendiri itu bagaimana himbauannya seharusnya biar tidak? Ya saya bilang ini pertama bukti yang demo bukan orang Jakarta. Orang Jakarta nggak mungkin mau merusak nama Jakarta nih. Nah kita lagi pasang CCTV yang lebih tajam supaya berikutnya itu orang demo yang merusak itu kita bisa tahu sampai raut wajahnya siapa, sehingga kita bisa mempidanakan dia. Ini kita belum bisa. Orang coret-coret depan aja kita nggak bisa dapatin mukanya siapa kok. Nah kita kalau pasang CCTV yang lebih canggih bisa dapatin raut wajah. Pak, dengan adanya penyerahan penghargaan variasi ini apa sih yang diharapkan dari para atlet? Ya kita harapkan mereka semangat ya. Mereka pertama semangat bukan karena uangnya saja. Pertama merasa Pemprov itu menganggap mereka itu penting. Makanya saya katakan olahraga ini penting. Mengukur sebuah sukses sebuah bangsa, kreativitas sebuah bangsa, kebebasan sebuah bangsa itu dari olahraga. Makanya saya bilang, walaupun tidak tertulis di dalam konstitusi Amerika, tapi sampai hari ini yang berhak jadi presiden Amerika itu adalah laki-laki, Kristen Protestan, itu yang ada di benak orang Amerika nih. Mungkin ada hubungan link dengan Yahudi atau apa, saya nggak tahu gitu ya.
Nah sama kayak kita di Indonesia, Anda suka nggak suka, syarat presiden itu tetap laki-laki, Jawa dan Islam. Ini tidak tertulis di konstitusi, tapi itu ada di benak gitu. Tapi kalau olahraga, Anda juga pakai itu standarnya, selesai kan. Makanya Amerika kenapa bisa supremasi bidang olahraga? Di bidang olahraga itu nggak ada diskriminasi. Kalau soal pilihan hati kecil kamu silakan. Dia olahraga harus betul-betul sesuai gitu. Itu yang mau kita sampaikan. Apakah ini juga kunci bagi mereka untuk meningkatkan prestasi? Iya, selain kita tidak mau lagi ada potongan pajak, ya ditambahkan aja anggaran potongan pajak. Terus kita bilang, kalau kamu tidak siap, kita sepakat harus ada pengalaman tanding. Tapi pengalaman tanding tidak mesti di event-event penting. Kamu kirim dong ke negara-negara yang jago untuk tanding di lokal sana. Kan ada pengalaman tanding juga. Udah pasti situ baru ke event-event yang penting. Jika kita tidak selalu mengirim delegasi yang besar, udah tahu pasti kalah cabang olahraga ini dengan alasan untuk latih tanding. Itu nggak boleh. Ya. Ya nanti tahun depan harusnya udah dianggarkan. Bisa tuh kamu kayak gaji kami lah dipotong. Ada juga yang dapat hadiah pajak ditanggung oleh bank gitu kan. Jadi kamu nganggarinnya sudah termasuk pajaknya dianggarin. Gitu. Bahkan ada keinginan KONI untuk setiap cabang olahraga memiliki tempat. Nggak apa-apa, saya suruh cari. Karena cari aja lahan DKI mana baik fasos-fasos. Kita bangunin, bisa dengan swasta, kita bangunin. Cari fasos-fasos. Bu Silvi, nanti kasih tahu Pak Rationo, kayak cabang olahraga kita punya fasos-fasos banyak nih, kayak properti-properti di tengah-tengah kota. Salah satu yang bangunin ini, mau kolam renang indoor, mau apa bangunin. Di Jakarta kita timpa, kenapa? Ini Jakarta beda dengan daerah lain, jangan berpikir banyak pertandingannya saja. Karena Jakarta ini orangnya banyak, sadar olahraga juga tinggi. Mereka bisa kelompok-kelompok bikin event-event pertandingan kecil-kecil di semua tempat. Itu bisa dikelola secara profesional. Bangunin aja semua. Nanti kan kita udah punya sih Pak. Duit banyak. Titik udah ada. Duit banyak mau ngapain? Orang kalau sehat, saya yakin kok kalau orang badannya sehat, pasti pikirannya juga baik. Daya tahannya hadapi stres juga baik. Karena kunci kan disiplin. Nah, kalau olahragawan nggak disiplin selesai. Nah, kita bisa dengan modal ini mendorong warga lain untuk ikut olahraga. Maka ada fun run, ada maraton. Itu supaya orang tuh disiplin latih. Atlet itu beda dengan yang lain. Atlet itu harus tekun berlatih. Pelatih setengah mati hanya untuk sekali tampil sebetulnya. Jadi sama kayak prajurit. Prajurit itu dilatih tiap hari. Bisa 1000 hari dilatih, dikasih makan, bertempur, sehari dikorbanin tuh. Ya cuma sehari pakainya. Dia kan ibaratnya dilatih 1000 hari, dikorbanin sehari, itu pakai sekali aja. Jadi olahragawan juga sama, dia mesti latih fisiknya gitu berupa, sampai dia kuat sekali tanding. Jadi kunci disiplin. Ya. Keputusan MK yang menolak gugatan Pak. Kita taat sesuai konstitusi saja. Bapak ada komunikasi dengan Pak Prabowo? Dulu aku nggak pernah kontak langsung dengan beliau. Ada omongan dari dia tentang apa itu Pak? Bapak nggak dilema itu Pak menjadi gubernur? Satu sisi kan Bapak Gerindra, satu sisi Gerindra bangga dong yang gubernur DKI. Iya. kan presidennya bukan Nanti dong berapa presidennya Gerindra. Tunggu gua. berarti honornya di ujung tanduk ya Pak? Honornya di ujung tanduk juga ya Pak? Tergantung gambarnya dan desainnya. Kalau gambarnya masuk akal silakan aja. Pesannya Pak Jokowi, semua alat transportasi massal itu harus kita izinkan. Tapi tentu desain, hitungannya yang masuk akal. Kalau nggak masuk akal ya kita colek. Jaminan banknya akan 30%. Kita mesti lihat dong, kan kamu kan bilang pinjaman 70. Terus 30-nya mana? Kalau 30 jual properti gua dulu, kok mana mau? Mau jualan sendiri aja dapat duit. Iya dong, sekarang 200.000 meter persegi. Kalau disewa 25 juta per tahun, dapat 5 triliun kamu setahun. Kamu minta 50 tahun lagi. 10 tahunnya kamu dapat 50, enak aja. Barang 10 triliun, mendingan gua bikin sendiri. Soal PT, aku juga punya banyak BUMD. Jadi Bapak siap jadi gubernur Pak? Dari dulu juga siap. Kalau misalnya Wakilnya siapa Pak? Pak Gubernur? Wakilnya kita nggak tahu siapa, terserah kepada partai.
Tapi saya syaratkan mesti cari orang yang jujur, yang mau kerja keras. Kalau dia nggak mau kerja keras, kita drive pagi sampai malam seperti itu, bisa ribut. Pengalaman juga Pak? Nah, Pengalaman juga dari ya bukan pengalaman, sebenarnya gitu tuh, bukan misi kepala daerah. Ada teori mengatakan, kata Abraham Lincoln, karakter seseorang baru teruji kalau pernah dikasih kekuasaan. Saya mana tahu karakter Anda jadi wakil gubernur kalau Anda nggak pernah megang jabatan eksekutif. Sanusi berarti enggak? Kalau Anda pernah pegang, saya nggak mengatakan itu. Yang penting Anda teruji nggak karakter Anda jujur, bisa buktikan nggak harta kamu sesuai. Ya dong, jangan punya jam tangan dicetir berapa biji, pajak bayarnya nggak sesuai. Bisa seperti itu kan. Kalau boleh pilih, gue pilih kayak Bu Yani. Bu Yani deputi gitu loh. Kalau boleh pilih, gue pilih Bu Yani jadi wakil gubernur. Tahu kerja keras, jujur, dedikasi. Itu Bu Yani kan kerjanya keras banget. Bu Handayani kan bagus itu anak. Kalau boleh pilih, gue pilih dia jadi wakil gubernur gua. Oke, Bapak Katanya. tadi Pak Sanusi otomatis tereliminasi. Aku nggak bilang begitu, tergantung partai. Karena nggak ada rekomendasi nama sih Bapak. Yang penting standarnya itu jelas. Udah ada kok Mas Rifki nih.